Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mengikuti segala protokol kesehatan. Nah, di tahun ajaran baru ini, meskipun pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita tetap harus semangat dan selalu berusaha untuk yang terbaik buat diri kita. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Maka dari itu, saksikan tayangan video berikut ini. Welcome to Mathematics Class. Kali ini kita akan mempelajari dengan materi eksponen, di mana materi ini terdapat di SMA kelas 10. Nah, tahukah kamu apa itu eksponen? Ya, secara definisi, eksponen merupakan perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Jadi, secara bentuknya itu bisa kita tuliskan A pangkat N. Ya. Nah, A itu disebut basis atau bilangan pokok, dan N disebut eksponen atau pangkat. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari pembelajaran mengenai eksponen? Nah, kita akan lihat aplikasi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dari eksponen. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pangkat bulat positif, dan yang kedua nanti kita pelajari mengenai pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Nah, kita lihat dulu 5 pangkat 6. Jadi kalau dikatakan 5 pangkat 6, artinya adalah 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5, dan dikali 5 itu sebanyak 6 kali. Jadi memiliki 6 faktor. Nah, 6 tadi itu merupakan pangkat bilangan bulat positifnya. Jadi secara umum dapat kita tulis A pangkat N. Artinya dengan A dikali A kali A kali A itu sebanyak N faktor. Nah, N itu merupakan pangkat atau eksponennya, sedangkan A itu merupakan bilangan pokok atau basis. Jadi A dikali A tadi merupakan N faktor, sehingga bilangan berpangkat itu bisa kita nyatakan dengan A pangkat N. Sangat jelas ya, sampai sini pasti bisa memahaminya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh pertama,
Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk perkalian. Jadi bentuknya di situ 4 pangkat 3, 3 pangkat 7, negatif 3 pangkat 4. Jadi pengerjaannya 4 pangkat 3 itu kita nyatakan dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 4 kali 4. Kemudian 3 pangkat 7, 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Kan perkalian berulang sebanyak nilai pangkatnya. Begitu juga dengan negatif 3 pangkat 4. Jadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, ini sangat mendasar. Ini harus paham ya. Kemudian di contoh kedua, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kalau tadi nilai pangkatnya lah kita jabarkan, sekarang bentuk perkaliannya kita bentuk ke dalam bilangan berpangkat. Nah, di sini 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak ada 5 kali. Berarti kita tuliskan yaitu menjadi 4 pangkat 5. Kemudian 7 kali 7 kali 7, ya itu sebanyak 3 kali. Berarti bilangan pokoknya 7, pangkatnya 3. Kemudian negatif 5 sebanyak 5 kali. Sehingga bisa kita tuliskan negatif 5 pangkat 5. Sangat mudah ya. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat, maka yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka kedua pangkat dijumlahkan saja. Kemudian yang kedua, A pangkat M per A pangkat N, yaitu A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dia dibagi, maka pangkat kedua pangkatnya dikurang. Tapi ingat, A tidak sama dengan 0, M harus lebih besar dari N. Nah, yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Jadi dapat kita tuliskan nanti menjadi A pangkat M kali N, sehingga dikalikan saja. Kemudian yang keempat, AB dipangkatkan N, sehingga dapat kita tuliskan A pangkat N B pangkat N. Kemudian yang kelima, jika A per B dipangkatkan N, maka hasilnya nanti A pangkat N per B pangkat N. Tapi harus diingat, B tidak sama dengan 0. Kemudian yang keenam, A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketujuh, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ketujuh ini nanti kita akan lihat dan kita buktikan bahwa teori sifat-sifat perpangkatan ini dapat kita tentukan, ya. Langsung saja yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N itu menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau kita tuliskan dulu yang pertama, A pangkat M yaitu A kali A sebanyak M faktor. Atau bisa kita tuliskan M merupakan faktor bilangan dari A. Kemudian A kali A sebanyak N faktor, ya kan? Jadi N merupakan faktor bilangan dari A. Nah, keduanya kita kalikan sehingga M tambah N merupakan faktor bilangan A. Berarti A pangkat M ditambah N. Maka dapat kita buktikan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu merupakan A pangkat M ditambah N. Nah, kita lihat dengan contoh. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. Jadi kedua pangkatnya itu kita jumlahkan saja, sehingga kita peroleh 3 pangkat 5. Nah, bagaimana dengan 7 pangkat 6 dikali dengan 7 pangkat 13? Berarti tinggal kita jumlahkan aja, karena bilangan pokoknya sama. 7 pangkat 6 tambah 13, sehingga 7 pangkat, ya, pangkat 19.
Nah, ini kita misalkan dengan variabel X pangkat 5 dikali X pangkat 12. Tetap saja, yang kuncinya adalah kita lihat bilangan pokoknya sama, yaitu X. Karena bilangan pokok sama, dia dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi konsepnya masih sama. Konsep dasar ini harus kita pahami betul-betul ya. Sehingga kita peroleh X pangkat 5 tambah 12 menjadi X pangkat 17. Nah, bagaimana dengan bentuk pecahan? 3/4 pangkat 4 dikali 3/4 pangkat 5. Tetap sama konsepnya. Sehingga kita tuliskan 3/4 pangkat 4 ditambah 5. Yaitu menghasilkan 3/4 pangkat 9. Selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan berpangkat. Nah, kita sudah tahu tadi, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, itu dapat kita tuliskan menjadi A pangkat M dikurang N, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Jika 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, maka kita ikutkan dengan konsepnya, berarti 5 pangkat 4 dikurang 2, sehingga kita peroleh 5 pangkat 2, yaitu sama dengan 25. Nah, yang kedua, jika 1/2 pangkat 5 dibagi dengan 1/2 pangkat 3, berarti menjadi 1/2 pangkat 5 kurang 3. Maka kita peroleh 1/2 pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 1/4. Nah, itu diperoleh 1/4 dari 1/2 kali 1/2. Selanjutnya kita masuk ke perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, jika A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka A pangkat M kali A pangkat M, A kali pangkat M, itu sebanyak N faktor atau sebanyak nilai dari pangkat N-nya. Nah, sehingga kita akan peroleh nanti A dipangkat M kali N. Sehingga dapat kita tuliskan A pangkat M dipangkatkan N, maka diperoleh A pangkat M dikali N. Kita langsung masuk ke contoh. Jika 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 5 pangkat 2 dikali 3, sehingga kita peroleh 5 pangkat 6. Nah, hasilnya itu adalah 15.625. Mudah ya? Nah, yang kedua, misalkan 81 pangkat 3/4. Jadi kita sederhanakan dulu 81. 81 itu bilangan berpangkat berapa? Nah, kalau kita tuliskan ya 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4, sehingga nanti kita peroleh menjadi 3 pangkat 3. Tahu dari mana 3 pangkat 3? Nah, jadi kalau konsepnya kan kita kalikan, berarti 4 dikali 3 adalah 12. 4 kali 3 12 dibagi 4, sehingga kita peroleh 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3, yaitu 27. Selanjutnya kita masuk ke perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jika AB pangkat M, ya kan? AB pangkat M artinya adalah AB dikali AB kali AB itu sebanyak M faktor. Nah, M faktor dari mana? Dari AB. Lalu kalau kita tuliskan selanjutnya, A kali B kali AB kali AB kali AB. Jadi masing-masing itu merupakan M faktor dari A dan M faktor dari B. Maka M faktor A tadi itu merupakan A kali A kali A kali A sebanyak M faktornya. Kemudian yang berikutnya B kali B kali B kali B itu merupakan dari sebanyak faktor dari M-nya atau M faktor B-nya. Maka dapat kita tuliskan menurut definisi menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M, sehingga kita peroleh A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing jika AB pangkat M, maka kita peroleh A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan 21 pangkat 5. Jadi kalau kita jabarkan 3 kali 7, ya kan?
21 itu perkalian dari 3 kali 7. Maka 3 kali 7 pangkat 5. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 5, 7 pangkat 5. Nah, bagaimana jika 12 pangkat 5? Kita cari juga faktor dari 12, yaitu 2 kali 2 kali 3 dipangkatkan 5. Berarti 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Sehingga kita peroleh menjadi 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Maka kita peroleh 2 pangkat 10, 3 pangkat 5. Ya, selanjutnya perpangkatan bilangan pecahan. Nah, jika A per B pangkat M, itu artinya sama dengan A per B pangkat M dikali A per B pangkat M kali A per B pangkat M, itu sebanyak dengan M faktornya. Jadi M merupakan faktor dari AB. Maka itu dapat kita tuliskan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor tadi. Kemudian B kali B kali B juga begitu, sebanyak M faktornya, ya. Jadi masing-masing M faktor bilangan A dan M faktor bilangan B. Maka dapat kita tuliskan A pangkat M per B pangkat M. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Sangat mudah ya. Jadi A per B pangkat M itu menjadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing memiliki pangkat dari si M. Ya, selanjutnya kita masuk bagian ketiga, yaitu pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Pangkat 0 dan bulat negatif. Jadi kita mau lihat konsep dasarnya nih. Bagaimana kita tahu berapa nilai pangkat 0 dan bagaimana bentuk dari pangkat bulat negatif. Nah, di sini perhatikan barisan berikut. Jadi kita tuliskan dulu 1000, 100, 10, 1, 1 per 10, 1 per 100, dan 1 per 1000. Nah, dari 1000 ke 100 itu artinya kita bagi 10, ya kan? Jadi 100. Kemudian kita bagi lagi 10, jadi 10. Kemudian 10 bagi 10, 1. Kemudian 1 tadi kita bagi 10 menjadi 1 per 10. Maka begitu selanjutnya. Jadi 1 per 100, kemudian 1 per 1000. Lalu untuk persamaan yang kedua, jadi 1000 itu maknanya sama dengan 10 pangkat 3. Kemudian 100 itu samalah maknanya dengan 10 pangkat 2. Kemudian 10 itu sama maknanya dengan 10 pangkat 1. Biasanya kita tidak tuliskan pangkat 1 ya. 1 itu biasanya kalau bilangan berpangkat tidak selalu dituliskan, sehingga bisa cukup dituliskan dengan bilangan pokoknya saja. Nah, 1 berarti itu merupakan 10 pangkat 0. Tahu kenapa seperti itu? Nah, di sini kita kurang-kurang 1 nih, ya kan? Maknanya sama ya. Jadi 3 pangkat 3 menjadi pangkat 2, pangkat 1 berarti selanjutnya menjadi pangkat 0. Nah, bagaimana 1 per 10? Jelas, dari bilangan itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Jadi setelah positif 0, maka turun selanjutnya menjadi negatif 1, ya kan? Jadi kalau 1 per 100 berarti 10 pangkat minus 2. Kalau 1 per 1000 berarti 10 pangkat negatif 3. Nah, nanti begitu seterusnya. Jadi kalau 1 per 1000 10.000 berarti 10 pangkat negatif 4. Jadi kaitannya persamaan 1 dan persamaan 2, ya kan? Itu sama. Berarti kita peroleh tadi 10 pangkat 0 adalah 1. Dan 10 pangkat minus 3 itu merupakan 1 per 10 pangkat 3. Atau dapat kita tuliskan menjadi 1 per 1000. Nah, sudah tahu ya konsepnya ya. Jadi, jika A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Dan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh. Yang pertama,
Misalkan 5 pangkat negatif 1, berarti itu bisa kita rubah menjadi pangkat bulat positif ya. Jadi pangkat ini kan pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Pangkat bulat positif berarti menjadi 1/5 pangkat 1. Atau bisa kita tuliskan saja menjadi 1/5. Karena pangkat 1 itu langsung saja kita tuliskan bilangan pokoknya saja ya. Kemudian yang kedua, jika 1/81 pangkat 3/4, berarti 81 ini kan masih besar ya. Nah kita cari nih, 81 itu bilangan pokok berpangkat berapa yang bisa kita peroleh dengan hasilnya sama dengan 81. Iya, berarti 3/4. Nah setelah jadi 1/3/4, berarti kita rubah dulu nih menjadi 3 pangkat negatif 4. Masih ingat ya konsepnya ya? Nah di sini kan pangkatnya apa? Pangkat positif. Kita rubah dia kebalikannya menjadi pangkat negatif. Jadi kalau 1/3 pangkat 4, berarti dapat kita tuliskan menjadi 3 pangkat negatif 4, ya kan? Dipangkatkan lagi 3/4, berarti itu samalah dengan penulisannya menjadi 3 pangkat negatif 3. Kenapa? Karena negatif 4 dikali dengan 3 itu sama dengan negatif 12 dibagi dengan 4, maka kita perolehlah hasilnya negatif 3. Karena negatif 12 bagi 4 adalah negatif 3. Maka kalau kita tuliskan, yaitu menjadi kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/27. Mudah ya? Nah ini termasuk ke dalam penyederhanaannya nanti. Oke. Nah selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang akar, tapi kita lanjutkan di minggu depan ya. Nah sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini mengenai pangkat. Untuk selanjutnya materi berikutnya adalah mengenai bentuk akar. Nah kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih.